Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai hari kita dengan menyembahan dan mendengarkan firman-Nya. Bapa, pegang tanganku, aku saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Old and New. Mari kita baca bersama-sama sebuah perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 5 ayat 37 sampai 39. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, pesan apa yang bisa kita dapat dari perumpamaan ini? Yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang fleksibel. Sebelumnya mari kita pahami dari cerita perumpamaan ini sesuai dengan keadaan zaman di mana zaman Yesus hidup. Kantong kulit di sini, yang dimaksud kantong kulit itu adalah seperti botol minum Bapak Ibu, tetapi untuk menempati anggur, dan dia terbuat dari kulit. Ya, kantong kulit yang masih baru, kulitnya masih elastis dan fleksibel. Tetapi kantong kulit yang lama yang sudah kehilangan elastisitas menjadi sangat kaku dan tidak bisa melar lagi. Nah, sekarang mengapa kantong kulit tua ini tidak bisa diisi dengan anggur yang baru? Alasannya karena anggur yang baru itu saat dibuat baru pertama kali, dia akan berfermentasi, sehingga dia menghasilkan gelembung-gelembung dan gas-gas. Nah, maka dari itu tekanan di dalam kantong ini akan meningkat, tekanan udaranya. Jadi Bapak Ibu, dia membutuhkan ruangan untuk memuai. Masalahnya yang terjadi di kantong kulit yang tua ini, dia sudah tidak elastis dan terlalu kaku, sehingga tidak bisa menahan tekanan dari dalam. Akhirnya kantong kulit itu disebutkan meledak, terkoyak, rusak. Nah, maka dari itu Yesus berkata, anggur baru harus disimpan di dalam kantong yang baru pula. Karena kantong yang baru itu masih elastis dan mudah dibentuk. Ya, anggur di sini adalah simbol dari urapan Roh Kudus, sukacita dari Tuhan, juga berkat dari Tuhan. Kantong anggur atau kantong kulit itu adalah simbol dari diri kita sendiri. Masing-masing dari kita ini diumpamakan sebagai kantong kulit. Tuhan mencari orang yang siap menerima anggur baru ini. Jadikanlah diri kita sebagai kantong yang baru, wadah yang elastis, fleksibel, dan mudah dibentuk oleh Tuhan. Jangan kita membiasakan diri menjadi kantong kulit yang lama yang kaku. Misalnya, saya dari dulu ya orangnya seperti ini. Kalau kamu mau, kamu bisa terima saya. Tapi kalau kamu tidak mau, ya sudah, kita tidak usah berhubungan lagi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, orang lain yang harus menyesuaikan, kita tidak mau menyesuaikan. Yang kedua misalnya kita malas berubah. Tiap-tiap hari saya sudah mengatur jadwal saya begini, dan begini. Untuk bekerja, untuk beristirahat, untuk ibadah sudah cukup. Tidak bisa lagi saya meluangkan waktu untuk berdoa dan baca firman. Nah, kira-kira seperti itu sifat-sifat kaku yang kadang-kadang kita miliki. Kalau ini yang masih ada di pikiran kita hari ini, Tuhan tidak akan bisa mencurahkan anggur barunya untuk kita karena kita belum siap Bapak Ibu. Tetapi, puji nama Tuhan, masih ada harapan bagi kita, kantong kulit yang tua ini jika kita mau berubah menjadi yang baru. Di dalam ayat yang ke-38 disebutkan, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, anggur baru di sini dipakai dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, yaitu neos. Neos artinya adalah new,
benar-benar baru. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, di dalam kantong baru yang disebutkan di ayat yang ke-38 ini, kantong barunya memakai kata kainos, bukan nios. Padahal terjemahan bahasa Indonesianya sama, yaitu sama-sama baru. Tetapi di sini yang menarik adalah perbedaan kata ini, nios dan kainos. Kainos ini artinya diperbaharui atau renew. Jadi yang lama menjadi baru kembali. Nah, dahulu ada cara yang dipakai orang pada zaman itu untuk memperbarui kantong kulit yang tua ini sehingga menjadi elastis lagi, yaitu dengan direndam di dalam air. Ya Bapak Ibu, sama dengan diri kita. Ada cara untuk memperbarui diri kita yang paling efektif, yaitu berendam dalam hadirat Tuhan dan di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita menuju poin yang kedua. Pesan apa yang bisa kita tarik dari perumpamaan ini? Poin yang kedua adalah jangan buru-buru menolak. Masalahnya yang terjadi ada di ayat yang ke-39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia berkata, anggur yang tua itu baik. Manusia selalu terjebak dalam kenyamanan dan sulit untuk melakukan perubahan. Kalau udah nyaman dengan yang lama, susah sekali untuk memperbarui diri, untuk melakukan perubahan. Sulit sekali untuk menerima sesuatu yang baru. Terburu-buru dahulu untuk menolak karena sudah nyaman dengan yang lama, sudah nyaman dengan kebiasaan-kebiasaannya yang biasanya. Contohnya adalah untuk memulai doa pagi, Bapak Ibu. Memang ini tidak mudah, tetapi kita tahu kalau doa pagi itu adalah hal yang penting. Tapi kita sudah terbiasa untuk bangun lebih siang, untuk istirahat lebih lama, masih harus memasak, masih harus siap-siap untuk bekerja, dan alasan-alasan yang lain sehingga kita tidak ada waktu untuk berdoa pagi. Contoh yang kedua yaitu membaca firman setiap hari. Kita sering sekali berdalih-dalih, tidak ada waktu untuk baca firman. Saya sibuk ini, saya sibuk itu, saya sibuk bekerja, saya sibuk sekolah, saya sibuk kuliah, sibuk mengurusi urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Kita terlalu nyaman dengan rutinitas dan jadwal yang sudah kita atur yang sama setiap hari. Kita ulang-ulang dengan rutin setiap hari. Sehingga kita tidak mau berubah, Bapak Ibu. Mari, saya ajak kita semua untuk mulai kita mau berubah. Kita selalu punya waktu untuk melakukan apa yang kita mau. Jangan kita terburu-buru bilang tidak. Jangan terburu-buru kita menolak untuk perubahan yang lebih baik. Berikanlah waktu kepada diri kita untuk merasakan terlebih dahulu. Ibarat kita saat kita mendengar musik atau kita mendengar lagu yang baru, kadang-kadang saat pertama kali kita dengar memang kita terasa kok kurang enak ya, biasa aja mungkin lagunya. Tetapi ketika lagu itu terus-menerus diputar, terus-menerus diulang-ulang, lama-lama kita akan menikmati, bahkan kita akan menyukai lagu itu. Saya punya pengalaman yang serupa, Bapak Ibu. Awalnya saya tidak suka sebuah lagu tertentu, tapi karena setiap hari diputar, maka lama-lama saya suka menikmati. Nah, seperti pepatah Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Artinya awal cinta itu tumbuh karena terbiasa. Kita mencintai firman Tuhan dan hadirat Tuhan jika kita terbiasa untuk melakukan. Jangan kita menyerah. Mari kita bersemangat Bapak Ibu, karena awal perubahan itu pasti tidak enak. Tapi lama-kelamaan kita akan menikmatinya, bahkan kita akan mencintainya. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk menyambut tahun yang baru. Kita mau diperbaharui lagi, mari kita siapkan diri kita untuk menjadi kantong anggur yang baru, untuk siap menerima curahan anggur baru itu dari Tuhan di tahun yang baru. Puji nama Tuhan, kita akhiri
dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan siap Tuhan untuk menjadi kantong anggur yang baru Tuhan. Kantong anggur yang siap untuk menerima anggur baru itu dari-Mu Tuhan. Curahan rahmat-Mu, urapan-Mu, berkat-Mu Tuhan turun ke atas kami Tuhan, terutama di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai hari ini. Haleluya. Amin.